Pemirsa, TNI siap membantu Polri dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menegakkan pembatasan sosial berskala besar yang mulai berlangsung pada hari ini. TNI melaksanakan apel gelar pasukan untuk membantu Pemprov DKI Jakarta dalam melaksanakan PSBB. Masyarakat diminta untuk mengetahui, memahami, dan menyadari penerapan PSBB untuk mengendalikan penyebaran COVID-19 di Jakarta. Nantinya TNI bersama aparat keamanan dalam menindak masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan, tetap mengedepankan persuasif dan humanis. Masyarakat itu bukanlah musuh kita. Pangdam tadi mengingatkan dengan apa wajib TNI, dengan humanis, seperti itu. Jadi pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya juga mengingatkan diri saya, karena pada saat itu kondisi emosi Anda sedang di atas. Dan pemirsa, untuk mengetahui jalannya apel gelar pasukan TNI di Kemayoran, Jakarta Pusat, langsung saja kita bergabung bersama reporter Nadia Hutagalung serta juru kamera Sartika Harahap. Ya Nadia, bagaimana jalannya apel dari pasukan TNI pada pagi ini? Ya, Julita dan juga pemirsa, penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Jakarta yang dimulai per hari ini melibatkan petugas gabungan dari pihak TNI dan juga kepolisian. Petugas TNI dan juga kepolisian menggelar operasi justisi yang merupakan adalah operasi penegakan hukum protokol COVID-19 bagi masyarakat di DKI Jakarta. Apel persiapan ini memang saat ini sudah berakhir dan digelar di tempat kami berada saat ini, yaitu di J-Expo Kemayoran, dan pagi tadi dimulai sekitar pukul 8 hingga pukul 9 pagi hari tadi. Kami melihat dihadiri baik oleh personil dari TNI dan juga kepolisian, namun tidak hanya dari pihak kepolisian dan juga TNI, kami juga melihat sejumlah pihak lain seperti dari anggota organisasi kemasyarakatan. Karena memang dalam operasi justisi ini tidak hanya melibatkan pihak dari kepolisian dan juga TNI, namun juga melibatkan baik dari pemerintah daerah, dari kehakiman, kejaksaan, dan juga organisasi masyarakat, di mana jumlah dari seluruh personil yang dilibatkan dalam operasi justisi ini adalah mencapai sekitar 10.000 personil. Operasi justisi ini digelar selama 14 hari, yaitu dimulai per hari ini 14 September hingga nantinya sekitar pada tanggal 28 September 2020. Kami tadi sempat juga mendengar arahan yang disampaikan oleh Pangdam Jaya, yaitu Maijen Dudung Abdurrahman, yang mengatakan bahwasanya dalam operasi justisi kali ini digelar dengan mengedepankan humanis dan juga secara persuasif, dan ini digelar di sejumlah tempat-tempat yang memungkinkan adanya kerumunan atau keramaian masyarakat. Contohnya seperti di sejumlah jalan di DKI Jakarta, kemudian di pasar-pasar, di sejumlah tempat wisata, dan juga di sejumlah tempat penunjang transportasi umum di DKI Jakarta seperti di stasiun dan juga di halte. Untuk operasional dari operasi justisi ini, maksud kami, ini berdasarkan dilakukan sesuai dengan instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020 dan juga peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 79 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan juga penegakan hukum protokol COVID-19 untuk mengendalikan COVID-19 di DKI Jakarta. Dengan adanya kawalan dari pihak TNI dan juga kepolisian, tadi disampaikan oleh Maijen Dudung Abdurrahman bahwasanya diharapkan masyarakat DKI Jakarta semakin disiplin dan juga sadar dengan keadaan di DKI Jakarta saat ini, di mana PSBB sendiri ini kembali digelar karena memang untuk kasus COVID-19 di DKI Jakarta semakin meningkat dan juga kapasitas rumah sakit di DKI Jakarta untuk rujukan COVID-19 dikatakan hampir penuh. Sementara kembali ke Anda, Julita. Iya Nadia, bagaimana nantinya pendekatan yang dilakukan oleh TNI kepada masyarakat agar bisa disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan dalam operasi ini? Ya, terkait dengan pelaksanaan nantinya ini di lapangan, pihak TNI dan juga Polri seperti yang kami sampaikan tadi lebih mengedepankan seperti humanis dan juga persuasif, namun tetap tegas. Dikatakan juga untuk sanksi-sanksi ini masih tetap diberlakukan sama seperti pada saat penerapan PSBB sebelumnya, yaitu sesuai dengan peraturan Gubernur nomor 79 tahun 2020, di mana misalnya seperti bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker bisa dikenakan sanksi baik administrasi ataupun juga sanksi sosial. Untuk sanksi
administrasi, yaitu dikenakan sekitar Rp250.000 ataupun juga sanksi sosial yaitu membersihkan fasilitas umum sekitar 2 jam lamanya. Dan untuk pelaku usaha sendiri apabila tidak menerapkan protokol COVID-19 dan tidak membatasi jumlah pengunjung, ini bisa juga dikenakan sanksi yaitu ditutup selama 1 kali 24 jam atau juga dikenakan sanksi administrasi yaitu minimal Rp50 juta hingga Rp150 juta, bahkan juga bisa dicabut izin usaha para pelaku usaha tersebut. Julita, berikut adalah wawancara kami dengan Pangdam Jaya yaitu Maijen Dudung Abdurrahman. Tugas PSBB Jilid 2 ini kan hanya untuk penegakan disiplin di lapangan maupun di ruang. Tapi kalau untuk petugas untuk menyatakan bahwa ini positif atau OTG dan sebagainya itu dari puskesmas. Yang saat ini nanti tidak lagi kemudian langsung ke rumah sakit, karena dari rumah sakit juga yang OTG itu dilarikan ke Wisma Atlet. Ini ada 4 tower 4 dan 5 yang sudah disiapkan untuk OTG, kemudian yang tower 6, 7 disiapkan untuk para penderita. Oleh karenanya dari masyarakat nanti apabila OTG misalnya ini. Baik, itu dia pemirsa laporan dari Nadia Hutagalung serta juru kamera Sartika Harahap dari Kemayoran, Jakarta Pusat.